Pernahkah Anda bayangin gitu punya semacam kekebalan emosional, jadi mampu hadapi pasang surut hidup tapi ya nggak gampang goyah gitu. Hari ini kita mau coba lakukan pembahasan mendalam ya, tentang konsep yang wah menurut saya kuat banget dari buku Designing the Mind. Kita fokus ke bab 7, penguasaan diri emosional dan ketenangan batin. Atau istilah kerennya equanimity. Sumber kita ya dari kutipan-kutipan penting di bab itu. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau coba bongkar bareng-bareng gimana Anda bisa bergeser lah ya dari yang tadinya cuma reaksi aja terhadap emosi, jadi lebih ke perancang. Jadi Anda yang desain pengalaman emosional Anda. Biar apa? Biar bisa capai ketenangan yang lebih dalam, lebih stabil gitu. Jadi bukan cuma sekedar bertahan, tapi benar-benar bangun fondasi batin yang kokoh. Tepat sekali. Dan penting nih digarisbawahi, ya ini tuh bukan soal menekan perasaan atau jadi kayak robot gitu, itu salah paham yang umum banget. Ini lebih ke gimana kita paham cara kerja respon emosi kita, terus secara sadar kita bentuk ulang respons itu. Nanti kita lihat deh gimana wawasan dari, katakanlah filsafat kuno kayak stoicisme, buddhisme, itu nyambung gitu, berpadu sama penemuan psikologi modern. Semuanya nawarin jalan menuju equanimity tadi. Keseimbangan batin yang stabil, mau di luar lagi ada badai apa juga. Oke. Mari deh kita bedah sama-sama ya. Mungkin pertama, biar jelas kita samain dulu persepsi soal istilah kunci ya. Anda kan sering dengar tuh ketahanan emosional, resilience. Iya, sering banget itu. Itu kan kemampuan buat bangkit lagi ya, habis jatuh. Nah, buku ini ngajak kita lihat lebih dalam lagi. Ada yang namanya kekokohan emosional, robustness. Ini kondisi di mana Anda tuh nggak mudah goyah dari awal. Nah, equanimity ini atau ketenangan batin bisa dibilang puncaknya lah. Ada Big Hugh Body, beliau gambarinnya bagus banget. Katanya ini keseimbangan batin yang nggak tergoyahkan. Jadi keadaan tenang gitu loh. Nggak gampang terusik, mau itu untung atau rugi, dipuji atau dicela, lagi senang atau lagi sakit. Tapi penting ya, equanimity bukan berarti jadi pasif atau cuek bebek gitu. Bukan. Lebih kayak Anda punya pusat gravitasi di dalam diri yang stabil banget. Kayak jangkar kuat gitu, yang bikin Anda tetap tegak walau ombak lagi gede. Wah, menarik banget itu bedanya. Jadi bukan cuma bisa berdiri lagi habis jatuh. Betul loh. Tapi lebih kayak jadi batu karang yang, ya itu tadi, diterpa ombak tetap tegak, mirip gambarannya Marcus Aurelius mungkin ya. Bisa dibilang begitu. Kedengerannya sih, wah ideal banget ya, tapi mungkin agak susah dipercaya juga. Pertanyaannya, ini realistis nggak sih buat kita capai di tengah, ya tahu sendirilah kesibukan tekanan hidup modern gini? Nah, itu pertanyaan bagus banget dan relevan sekali. Ini langsung nyambung ke beberapa kesalahpahaman umum atau mitos lah ya seputar emosi dan kebahagiaan. Perlu kita luruskan nih, buku ini misalnya nyinggung pandangan Nietzsche yang kadang ditafsirin seolah-olah kalau kita cari kebenaran, ya udah pasti nggak bahagia. Atau sebaliknya, penderitaan itu justru perlu buat jadi hebat. Oh, jadi kayak harus milih gitu ya? Nah, argumen di buku ini, pandangan kayak gitu tuh bisa membatasi kita. Kita bisa kok ngupayain dua-duanya, punya kejernihan lihat realitas, itu penguasaan kognitif. Sekaligus punya ketenangan ngadepinnya, itu penguasaan emosional. Ah, oke. Jadi nggak harus pilih salah satu. Nggak mesti jadi bijak tapi merana, atau bahagia tapi ya naif gitu ya? Persis. Buku ini juga nyinggung konsep Aristoteles soal eudaimonia. Kesejahteraan sejati itu. Itu bukan cuma ngejar rasa senang terus-terusan, tapi lebih ke mengalami emosi yang pas, di waktu yang pas, intensitasnya juga pas. Penelitian modern juga dukung ini loh. Kebahagiaan itu ternyata juga nyambung ke pengalaman emosi yang kita anggap sesuai situasi, walaupun emosinya negatif. Contohnya, marah yang pas saat lihat ketidakadilan, itu kan bisa jadi pendorong positif juga. Iya juga ya. Tapi, ada tapinya nih, catatan penting dari penulis buku ini. Meskipun emosi negatif itu bisa aja selaras sama tujuan kita, mungkin kejadiannya nggak sesering yang kita kira, atau yang sering digambarin di film atau lagu gitu kan, yang suka meromantisir penderitaan. Oh iya, bener juga sih. Nah, kalau kita terlalu menganggap kesedihan atau kemarahan itu mulia atau dalam gitu aja, itu justru bisa bikin kita kejebak, malah menghambat jalan ke ketenangan yang sejati. Buku ini kan sering pakai metafora pikiran itu kayak algoritma ya. Atau perangkat lunak. Gimana kita bisa pakai cara pandang ini buat emosi? Apa emosi kita juga semacam program? Iya,
Dalam kerangka berpikir buku ini, emosi bisa kita lihat sebagai algoritma juga, program mental yang, ya, kebentuk lewat evolusi berjuta-juta tahun. Tujuannya di masa lalu jelas banget, bantu nenek moyang kita survive, nerusin gen, di lingkungan yang beda banget sama sekarang. Nah, masalahnya, Apa tuh masalahnya? tujuan evolusi ini nggak selalu sama persis sama tujuan pribadi Anda sekarang, untuk hidup bahagia, bermakna, di dunia modern ini. Jadi, respons emosi otomatis yang muncul itu belum tentu jadi panduan terbaik buat Anda saat ini. Gitu loh. Analoginya mirip kayak bias kognitif yang udah dibahas di bab-bab sebelumnya di buku ini kan? Yang bisa bikin pemikiran rasional kita meleset. Ah, iya, ingat. Nah, respons emosi otomatis ini bisa dianggap kayak bug gitu. Atau kode usang di sistem operasi mental kita. Apalagi kalau udah nggak sejalan sama nilai-nilai atau tujuan hidup yang Anda pilih secara sadar. Tapi, tujuannya bukan buat hapus emosi ini ya. Itu nggak mungkin dan nggak bijak juga. Terus gimana dong? Tujuannya lebih ke Anda jadi programmer yang lebih lihai buat pikiran Anda sendiri. Anda bisa kenali algoritma mana nih yang masih oke, masih berguna, dan mana yang, wah ini kayaknya perlu didebug nih, atau ditulus ulang codingnya. Oke, nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Bagian praktisnya. Kalau emosi itu algoritma dan ada bugnya, gimana caranya kita mulai ngedebug atau program ulang emosi yang bermasalah ini? Bab 7 ini kan fokus kita. Kayaknya ada strategi konkretnya ya? Betul sekali, pas banget. Mari kita lihat beberapa contoh algoritma emosional yang umum dan sering jadi masalah. Sekalian sama algoritma tandingan yang diusulkan. Ini diambil dari banyak sumber loh, tradisi kebijaksanaan, psikologi juga. Oke, pertama, kemarahan. Nah ini sering banget energinya salah arah. Kita marah sama macet, sama komputer ngeheng, atau marah ke diri sendiri tapi nggak produktif. Haha, iya banget itu. Kalaupun ke orang lain, meledak-ledak marah, itu jarang banget jadi cara efektif buat nyelesain masalah kan? Iya sih, seringnya malah nambah masalah. Filsuf Stoik, Seneca, itu ngasih saran kunci, terapkan delay, jeda. Kasih jeda waktu antara pemicu marah sama respon Anda. Terus, daripada langsung bales, coba pahami dulu perspektif orang lain. Kenapa dia begitu? Mungkin ada alasannya. Nah, merespon pakai pemahaman, welas asih, atau kalau situasinya cocok ya pakai humor dikit, itu seringkali jauh lebih ngebangun. Jadi algoritma tandingannya bisa gini. Pas rasa marah nongol, jeda dulu. Fokus ke pemahaman atau solusi, bukan ke balas dendam. Itu kedengarannya simpel ya, tapi praktiknya pasti susah. Dorongan buat langsung reaktif pas marah kan kuat banget rasanya. Kayak bener aja gitu saat itu. Betul. Ini latihan, makanya perlu diulang-ulang. Oke, kedua, kita lihat kecemasan atau kekhawatiran. Ini sering banget kayak alarm palsu. Alarm palsu gimana maksudnya? Penulis ngutip prinsip detektor asap dari Randolph Ness, sistem alarm kita itu cenderung dibikin terlalu sensitif sama evolusi. Mendingan bunyi terus karena hal kecil, kayak roti gosong dikit, daripada sekali nggak bunyi pas ada bahaya beneran, kayak kebakaran. Oh, oke. Jadi oversensitif gitu ya? Iya. Nah, ada biksu legendaris dari abad ke-8, namanya Shantideva. Dia nawarin logika penawar yang, wah, elegan banget. Katanya gini, kalau masalah bisa diatasi, ngapain khawatir? Kalau masalah nggak bisa diatasi, apa gunanya khawatir? Keren kan? Wah, itu dalam banget. Bener juga ya? Ini langsung ngarahin energi mental kita. Dari yang muter-muter di skenario gimana kalau di masa depan, yang nggak ada habisnya itu, ke fokus. Apa tindakan nyata yang bisa kita lakuin sekarang? Kayaknya banyak dari kita nih yang sering kejebak di lingkaran khawatir yang sebenarnya nggak produktif ya. Logika Shantideva itu kayak langsung motong siklusnya, bener-bener nusuk. Memang. Oke, ketiga, ada iri hati atau envy. Nah ini muncul pas kita banding-bandingin diri sama pencapaian orang lain atau apa yang orang lain punya. Terus kita merasa kurang. Penyakit zaman now banget nih kayaknya. Bisa jadi. Dan ini pencuri kebahagiaan yang efektif banget. Soalnya bikin kita fokus ke apa yang nggak kita punya, bukan bersyukur sama yang udah ada. Epicurus ngingetin, jangan rusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Simple tapi kena. Terus ada algoritma tandingan modern yang dikutip dari Kevin Kelly, ini menarik nih. Jangan berusaha jadi yang terbaik,
Jadilah satu-satunya. Maksudnya gimana tuh? Ini ajakan buat fokus ke keunikan kita sendiri, ke jalur kita sendiri. Kompetisinya ya sama diri kita sendiri di masa lalu, bukan ngukur diri pakai penggaris orang lain terus. Wah, ini tantangan berat sih di era medsos gini, di mana kayaknya banding-bandingin itu udah kayak napas aja. Tapi iya, jadi satu-satunya itu pergeseran fokus yang kuat banget. Tepat. Oke, yang keempat nih. Mari kita bahas rasa tersinggung atau malu karena hinaan. Rasa sakit karena dikritik atau dihina itu seringkali nggak sebanding sama kata-katanya. Atau bahkan sama sekali nggak relevan sama nilai diri kita yang sebenarnya. Setuju. Kadang kepikiran terus ya, padahal omongan orang doang. Nah, ada algoritma tandingan yang menurut saya powerful banget. Sering dikaitin sama Yogi Bhajan. Kurang lebih gini. Lihat perlakuan orang lain ke Anda itu sebagai cerminan hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, bukan sebagai pernyataan tentang nilai Anda. Oh, jadi itu tentang mereka bukan tentang kita ya? Persis. Ini bantu kita bikin jarak psikologis. Misahin harga diri kita dari opini luar, yang seringnya kan cuma sementara dan penuh bias. Wah, gila sih ini. Ini semua bener-bener kayak ngasih kita toolkit baru ya buat berinteraksi sama emosi. Nggak lagi cuma pasrah nerima aja, tapi kita bisa sadar milih lensa interpretasi. Atau bahkan milih respons yang beda, pakai prinsip yang lebih bijaksana. Rasanya kayak, kita ngambil alih lagi setir kendali batin kita gitu ya. Nah, Anda pas banget nangkep esensinya. Ini dia jembatannya menuju equanimity. Dengan kita, konsisten ya melatih strategi-strategi tadi. Restrukturisasi kognitif, ubah cara pikir soal kejadian kayak di bab 5, terus modulasi keinginan, ubah apa yang kita kejar atau hindari kayak di bab 6. Kita terapkan itu ke pemicu-pemicu emosi yang umum tadi, marah, cemas, iri, tersinggung. Lama-lama ini kayak bikin jalur baru di otak kita, jalur saraf baru, jalur yang menuju ketenangan batin itu. Jadi ini proses ya? Betul. Ingat gak analogi di buku ini soal masalah yang Anda hadapi? Katakanlah 5 tahun lalu. Coba deh, Anda ingat-ingat lagi masalah gede Anda waktu itu. Iya. Kemungkinan besar, sebagian besar masalah itu sekarang rasanya udah jauh lebih kecil signifikansinya. Mungkin malah udah lupa detailnya. Nah, equanimity itu kemampuan buat bawa perspektif jangka panjang kayak gitu ke masa sekarang. Jadi kita sadar kalau banyak gejolak saat ini tuh mungkin nggak segede kelihatannya kok, bakal lewat juga. Atau jangan-jangan malah ada pelajaran atau peluang tersembunyi di baliknya. Jadi ini beneran kayak ngelatih otot mental ya. Makin sering kita sadar, ngenalin, terus intervensi algoritma emosi yang udah usang atau nggak ngebantu ini, Iya. makin kuat fondasi batin kita. Makin stabil batu karang internal kita itu buat ngadepin ombak kehidupan. Ada jalan pintas. Nggak ada tombol ajaib. Ini soal ngebangun ketahanan sama ketenangan, lapis demi lapis. Lewat praktik yang sadar dan diulang-ulang. Ketenangan batin itu bukan sesuatu yang ada atau nggak ada gitu aja. Tapi hasil dari desain mental yang aktif. Keterampilan yang bisa Anda kembangin sendiri. Nah, tapi mungkin ada yang nanya nih, kenapa kita harus repot-repot sih ngusahain ketenangan batin ini? Bukannya, ya sedikit gejolak emosi itu wajar. Bukannya kadang rasa nggak nyaman, marah, atau cemas itu malah bisa jadi pendorong buat kita berubah atau bertindak. Itu poin yang valid banget. Dan buku ini nggak nyuruh kita jadi robot tanpa emosi kok. Emosi, termasuk yang negatif, tetap punya fungsi dan bawa informasi. Tapi, dari sudut pandang psychitecture, arsitektur pikiran yang diusung buku ini, equanimity itu bukan tujuan akhir. Dia lebih kayak fondasi. Atau alat yang krusial banget. Alat untuk apa? Gini loh, kalau lanskap emosi Anda lebih stabil, Anda punya lebih banyak sumber daya mental. Punya kejernihan berpikir, punya energi, fokus. Nah, sumber daya ini bisa Anda arahin ke hal-hal yang beneran penting buat Anda. Ngejar nilai-nilai hidup Anda, capai tujuan Anda, bangun hubungan yang sehat. Gitu. Sebaliknya, kalau kita kurang punya penguasaan diri emosional, kita bisa kejebak dalam apa yang penulis sebut perbudakan diri atau self-slavery. Perbudakan diri? Iya, kita jadi tawanan reaktivitas kita sendiri. Keputusan penting bisa dibajak sama amarah sesaat. Hubungan bisa rusak karena cemburu. Potensi diri bisa terhambat sama cemas yang berlebihan. Nah, equanimity itu ngebebasin Anda dari belenggu reaktivitas ini. Memungkinkan Anda buat bertindak lebih sering dari tempat yang lebih bijaksana. Lebih selaras sama versi diri terbaik yang Anda inginkan.
Oke. Jadi, kalau kita coba rangkum nih ya, pembahasan mendalam kita soal bab 7, Designing the Mind. Ini, pesan utamanya tuh kita nggak perlu pasrah jadi korban arus emosi kita sendiri. Kita punya kapasitas yang, wah, luar biasa ya buat jadi arsitek atau psychitek istilahnya, buat dunia batin kita sendiri. Dengan paham cara kerja emosi sebagai algoritma, terus belajar intervensi lewat restrukturisasi kognitif dan modulasi keinginan, kita bisa secara aktif bentuk respon emosi yang lebih bijaksana. Gitu ya? Betul. Kita udah coba jelajahi konsep equanimity tadi. Ketenangan batin yang tak tergoyahkan itu. Bukan sebagai cita-cita yang jauh di awang-awang, tapi sebagai hasil yang bisa dicapai lewat latihan yang sadar, sistematis. Intinya ya bangun kekuatan internal itu. Biar bisa navigasi naik turunnya hidup ini dengan lebih efektif, lebih damai. Dan ya tingkat penderitaan yang jauh berkurang. Kuncinya di konsistensi menerapkan algoritma tandingan tadi. Itu yang pelan-pelan bangun ketenangan. Ini bener-bener nawarin cara pandang baru sih soal perasaan negatif. Nggak lagi dilihat sebagai musuh yang harus dilawan atau beban yang ya udah terima aja. Tapi lebih kayak kode dalam program mental kita yang mungkin perlu diupdate atau dioptimalkan biar lebih pas sama sistem operasi hidup kita sekarang. Itu rangkuman yang bagus sekali. Dan pemahaman ini membawa kita ke satu pemikiran penutup nih, yang menarik buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Mengingat bahwa Anda punya kemampuan untuk secara aktif mendesain ulang respons emosional Anda, coba pikirkan, algoritma emosi negatif mana dalam diri Anda, yang selama ini mungkin Anda terima aja sebagai, ya emang gini orangnya, yang sebenarnya udah mateng dan siap untuk Anda rancang ulang.